gelombang unjuk rasa yang terjadi sepekan terakhir, pimpinan DPR akhirnya menemui perwakilan mahasiswa di gedung DPR MPR Jakarta. Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Wakil Ketua DPR fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR fraksi PKB, Cucun Ahmad. Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM UI menyampaikan sejumlah aspirasi, yakni menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa dan membuktikan dugaan makar yang telah disampaikan Presiden Prabowo. Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastisnya dan mengesahkan RUU perampasan aset. Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Di depan gedung DPR kali ini peserta masa aksi berasal dari Aliansi Perempuan Indonesia berbagai latar belakang. Dengan tagline protes adalah hak, masa meminta penggunaan senjata dan tindakan represif tidak lagi digunakan saat masyarakat menyuarakan aspirasi. Masa aksi juga membawa sapu lidi yang disebut sebagai simbol untuk menyapu bersih tindak kekerasan di Indonesia. Jadi protes itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi karena protes itu adalah hak warga negara, maka pada saat warga negara melakukan protes, itu artinya rakyat sedang kritis untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Jadi ruang demokrasi tidak boleh diabaikan dan pada saat rakyat protes itu tidak bisa dihadapi dengan bentukan senjata, pukulan, tikaman, melindas dan seterusnya. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung mendatangi gedung Sate untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya tindakan represif terhadap pendemo, pembatalan tunjangan DPR, hingga masalah tembakan gas air mata di Unisba dan Unpas. Mahasiswa berharap tuntutan mereka diteruskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung menemui mereka. Mangga aja, itu silahkan aja. Nanti kan kita juga semuanya terbuka ruangnya ya, kita terbuka penyidikannya semua sesuai dengan itu. Kita welcome buat semua. Ada baru tersangka sekarang kan yang ditetapkan? Kita sedang dalam proses ya, nanti kita sampaikan. Itu memang permasalahan represivitas Polri. Gitu. Hari ini kami mengecam apapun tindakan represivitas Polri terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat. Berikut juga kami menuntut agar seluruh mahasiswa dan juga kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda untuk dibebaskan. Gitu. Terus juga yang ketiga, kami menuntut kepada DPR untuk senantiasa mencabut dan juga menyetujui agar tunjangan ini dibatalkan, berikut juga pemberian fasilitas baru. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Bandung berunjuk rasa di depan kampus Unisba yang berdekatan dengan kantor rektor. Mahasiswa kecewa terhadap pernyataan rektor Unisba, Harits Newman, yang menyebutkan tidak ada penembakan gas air mata di dalam kampus karena dinilai tidak sesuai fakta. Atas pernyataan rektor Unisba akhirnya meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Ia juga mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus. Terkait dengan rilis yang ada di Instagram Universitas Islam Bandung dengan mengantinya mengusung represivitas itu yang pertama dan juga akan membantu korban hingga selesai, khususnya mahasiswa Unisba dan kawan-kawan yang lain. Oke.
tindakan menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Dan kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis. Menyikapi apa yang terjadi belakangan di Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah tokoh bangsa menggelar konferensi pers pesan kebangsaan gerakan. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya. Ignatius Kardinal Suharyo, Laude M. Syarif, dan Lukman Hakim Saifuddin. Sebagai pelayan bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota. Salah satu cara memperjuangkan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Korban Pak 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Senin malam 1 September 2025. Suasana mencekam terjadi di kampus Universitas Pasundan dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa. Puluhan sisa gas air mata ditemukan, salah satunya di dalam kampus Universitas Pasundan. Tak hanya itu, pihak keamanan kampus menyebut 12 orang pingsan karena pekatnya gas air mata dari polisi. Ditembakkan, Pak, itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa juta gas air mata yang ditemukan di Pak? Ada lebih dari 40 itunya kalau selongsongnya mah. Lebih dari 40. Ya tutup itu selongkongan Pak, 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Jadi Polda Jawa Barat menyebut gas air mata tidak ditembakkan ke dalam kampus, namun ke arah massa yang mencoba memprovokasi polisi dan mahasiswa. Polisi menyebut tembakan gas air mata hanya dilakukan di jalan raya untuk membubarkan massa. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Rantis Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Sementara menurut kesaksian mahasiswa, polisi tak hanya menembakkan gas air mata ke dalam kampus, tapi juga berusaha masuk hingga 1 orang rekan mereka terluka dalam peristiwa ini. Mahasiswa mengecam tindakan represif polisi karena di dalam kampus Unisba dan Universitas Pasundan memang dijadikan lokasi untuk titik evakuasi. Kembali ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada 1 kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli juga dilindas oleh motor yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHE. Titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas.
karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kericuhan di Unpas dan Unisba Bandung. Polisi masih mengusut keterlibatan 6 orang yang diduga sebagai provokator. Tim Liputan Kompas TV.